All of you have heard what he said just now. From now on, choose your best place. Chase closeness. So aku encourage kalian semua untuk berlomba-lomba nih. Di ibadah kita duduk di depan semua. Karena di tempat itu, saya pastikan itu tempat terbaik dan tidak akan terganggu dengan hal-hal yang tidak esensi. Datang ke rumah Tuhan, datang ke baitnya dengan menaikkan ucapan syukur. Mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita berespon dengan tepat. Katakan yes pada firman Tuhan. Katakan amin pada firman Tuhan. Karena itu akan mengubahkan kehidupan kita. Firman Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Jangan kiranya rasa kagum kita hilang pada Tuhan. Biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur. If you don't make your decision, it will never be your home eventually. So trust His best plan through this imperfect family. Cantik, alami, laku. Buat KJCians yang baru pertama kali hadir di ibadah KJC, ini bukanlah bahasa Latin, apalagi bahasa Korea. Cantik, alami, laku adalah singkatan dari catat atau ketik, alami, dan lakukan khotbah. Dengan mencatat atau mengetik khotbah berarti kita tidak mau kehilangan hal yang berharga itu. Kita simpan catatannya dan kita bisa baca kembali di rumah supaya benar-benar kita bisa mengalami firman lewat apa yang kita tulis. My home is KJC. From our heart. To yours, We love love you, you, KJCians. KJCians. Jarak sering menjadi pemisah antara individu. Jarak yang jauh tentunya tidak akan bisa membuat kita mengenal suatu pribadi dengan utuh. Karena jarak yang jauh itu membuat pandangan kita terdistract atau terganggu dengan hal-hal yang lain, justru yang bukan utama. Namun sebaliknya, dengan kedekatan akan membuat kita mengenal pribadi tersebut dengan personal, dengan detail, dan intim. Justru dengan jarak yang dekat membuat mata kita menjadi fokus banget dengan keindahan dan pesona pribadi tersebut. Seperti cerita Yesus dengan Maria dan Marta, di sana Marta justru menyibukkan dirinya untuk memberikan apa yang terbaik bagi Yesus. Sedangkan Maria duduk dekat di kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Kedekatan dengan kesibukan seringkali berbeda tipis dan itu terjadi dalam hati kita. Kalau Marta nih, itu seringkali suka menyibukkan diri untuk memberikan sajian yang terbaik kepada Tuhan. Bahkan dia memiliki hati yang kesel sewaktu melihat Maria itu cuma nongkrong cantik, duduk cantik dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Tapi ini loh yang dikatakan Tuhan, bahwa Maria itu menempatkan posisi yang terbaik justru, yaitu di mana dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Nah, aplikasi di ibadah kita itu simple. Kalau kita nih mengejar kedekatan dengan Tuhan, kita akan memposisikan diri kita itu di tempat yang terbaik, yaitu dekat dengan kaki Tuhan, dekat dengan sumbernya ya, dan mendengarkan terus perkataannya. So, aku encourage kalian semua untuk berlomba-lomba nih. Di ibadah kita duduk di depan semua. Karena di tempat itu, saya pastikan itu tempat terbaik dan tidak akan terganggu dengan hal-hal yang tidak esensi. Sebuah penelitian statistik yang dilakukan M. Mansur Talib terhadap 60 mahasiswa bimbingan dan konseling FKIP Unpad menyebutkan bahwa rata-rata skor hasil belajar mahasiswa yang duduk di posisi depan secara signifikan lebih tinggi sebesar 26.467, sedangkan yang duduk di posisi belakang hanya sebesar 22.500. Saya tahu saya tidak akan mengingatkan terus KJCians untuk chase closeness di tiap minggunya, meskipun ini bakal diulang terus value ini di tiap minggunya. Jadi sekali lagi saya mengundang semua KJCians untuk menempatkan posisimu pada tempat yang terbaik, yaitu duduk di depan. Tapi di dalam message ini semua
Kita jangan terjebak untuk jangan menjadi Marta dan jadilah Maria. Dan justru malah meninggalkan pelayanan. No, itu bukan poinnya. Karena poin yang terpenting justru kita bukan menjadi Maria, tapi justru kita harus tahu ada kedekatan yang lebih wow, lebih indah. Tahu kedekatannya siapa? Yaitu kedekatan Tuhan Yesus Kristus dengan Bapanya. Karena dia taat sampai mati dan justru dibangkitkan karena kedekatannya dia dengan Bapa. So Kejisians, come closer to the source. In the context of our service, I really invite you all to sit in front. All of you have heard what he said just now. From now on, choose your best place. Chase closeness. My home is KGC. From our hearts to yours. We love you, KGCians. Saya percaya Tuhan beserta dengan kita dimanapun kita berada, dan Dia tetap bekerja dan sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Ini minggu kelima kita ibadah online, berarti ada 4 minggu kita sudah ibadah online. Saudara yang melihat channel ini, melihat acara ini, jangan ragu untuk mengunjungi ibadah-ibadah kita yang sebelumnya di channel Rock Surabaya. Kita ada ibadah KGC namanya. Dan kalau pengen tahu lebih dalam lagi tentang KGC, saudara bisa kunjungi IG kami di KGC Surabaya. Saudara bisa tahu di sana apa kegiatan, apa yang sedang kami bangun, apa yang sedang kami kerjakan. Saudara bisa lihat di sana. Dan jangan lupa membagikan link channel ini. Simple aja, tinggal copy dan dibagikan ke teman-teman yang lain. Supaya orang yang lain pun bisa tahu tentang Kristus pastinya, dan bisa tahu bahwa di sini ada KGC Surabaya yang bisa jadi berkat buat saudara-saudara semua. So, hari ini kita akan sama-sama ibadah, akan dilayani oleh Praise and Worship dari tim Praise and Worship dari KGC Surabaya, dan kita akan dilayani firman Tuhan oleh Pastor Peter Tiko Alu. So, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa lebih dahulu. Bapa di sorga, kami ucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa. Kami percaya Engkau beserta dengan kami. Kami percaya ini bukan soal jarak Tuhan, tapi kami percaya ini soal kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Walaupun kami tidak bersama-sama, tapi kami percaya kuasa-Mu tetap sanggup menjamah kami, tetap sanggup untuk membebaskan kami, tetap sanggup untuk memerdekakan kehidupan kami dan memulihkan kehidupan kami. Bekerja dalam kehidupan kami, melalui pujian yang kami naikkan, bekerja Roh Kudus dalam kehidupan kami, melalui firman yang dibagikan, biar firman itu tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, KGCian. Shalom. God bless you all. KGCian, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, aku ingin memberikan satu ayat di Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Come on, let's praise Jesus tonight. Come on, come on. As the daylight fades, you're lighting up my way. My soul awaits to give you all the praise. Oh, I will trust in you. I will keep praising you through the night. I put my hope in you. You are the one who gives me life. You are the way. Jesus, you're the only way. Doesn't matter what you say to me, I believe in you. And so I praise, Jesus, I will give you praise. It doesn't matter what may come with me, and I believe in you. Come on, take it, Sean. Let's go! Hey, 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 hey. Hey, 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 hey,
may go. Oh, I will trust in you. I will keep praising you through the night. I put my hope in you. You are the one who gives me life. You are the way. Jesus, you're the only way. Doesn't matter what they say to me, and I believe in you. And so I praise Jesus, I will give you praise. It doesn't matter what may come at me, and I believe in you. Holding on, keep believing. No matter what, I keep on singing. Oh, 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 oh. Every chain you are breaking, so my heart will keep on raising. Oh, 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 yeah. I'm holding on, I keep believing. No matter what, I keep on singing. Oh, 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 yeah. Every chain you are breaking, so my heart will keep on praising. Oh, come on. Let's sing that distinction. You are the way. Jesus, you're the only way. Doesn't matter what they say to me, I believe in you. And so I praise Jesus, I will give you praise. It doesn't matter what may come at me, and I believe in you. Let's go. Hey, 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 hey. I believe in you, Jesus. You are the only way, Jesus. Kau adalah jalan dan kebenaran dan hidup, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kuasa kebangkitan-Mu itu adalah kemenangan bagi kami, Tuhan. Dan kami mau percaya bahwa Kau selalu pegang kendali dimanapun kami berada, Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami percaya bahwa Kau adalah Allah yang besar, Allah yang pegang kendali, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, in Jesus mighty name, amen. We want to worship you, Father. Kami takkan goyah, Tuhan, apapun yang kami hadapi. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut
bekerja. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Amin, haleluya. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Kau turut bekerja. Kau yang selalu pegang kendali Tuhan. Meskipun ku tak tahu apa yang ku hadapi, tapi gadamu dan tongkatmu itu yang menyelamatkanku Tuhan. Haleluya. Kami mau percaya, sebab firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Let's worship Him wherever you are.
Just cry out to our God. Just cry out to our God. He's alive. Oh, Jesus, Lord Jesus. Haleluya. Kebangkitanmu itu yang memenangkanku Tuhan. Thank you Jesus. We just want to believe that your promise are yes and amen. We just want to believe your word God. Kami mau percaya Tuhan, Kau turut bekerja dalam mendatangkan segala kebaikan bagi kami Tuhan. Thank you Jesus. Just want to worship you tonight. Your word creates my days as what you said. It will not return void to you. Your word breaks every chain and lights the path to pursue my purpose in you. Your word creates my days as what you said. It will not return void to you. Your word breaks every chain and lights the path to pursue my purpose in you. Your word renews my ways, so I can say that I'm made in your perfect love. Your word is who you are, your very heart, to bring love into my future. Your promises are yes and amen. I'll never question you, I'll always follow you. And if I do not understand yet, still I will follow you. The truth has set me free. Your promises are yes and amen. I'll never question you, I'll always follow you. And if I do not understand yet, still I will follow you. The truth has set me free once and for all. The truth has set me free once and for all. Jesus, the truth has set me free once and for all. Amin Tuhan, amin Tuhan. Kau adalah kemenangan kami. Kau adalah jalan kebenaran dan kehidupan bagi kami Tuhan. Kami tidak akan takut bahaya, sebab Kau selalu berserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar. Because your word, your promises are yes and amen. We just want you Lord. We need you Jesus. We need you Jesus. In Jesus' mighty name. Semua yang percaya katakan amin. Shalom KGCians, selamat datang kembali ke ibadah KGC online. Tidak terasa sudah minggu kelima KGCians kita beribadah online, kita tidak ketemu face to face. Dan saya sama seperti pastor-pastor di minggu sebelumnya, saya harus mengatakan saya kangen untuk bersekutu bersama dengan KGCians semua. Istri dan anak saya juga kangen untuk bersekutu, bahkan anak saya kangen sama baby-baby yang lain juga. Kita hanya bisa berharap
Ini akan berlalu dengan cepat dan kita tahu bahwa Tuhan is in control. Tuhan ada dalam kendali. Dan Tuhan akan melakukan yang terbaik untuk kita. Yuk, kita akan langsung masuk ke dalam Alkitab. Kita akan langsung membaca di surat Yakobus. Surat Yakobus pasalnya yang pertama mulai dari ayat yang ke-19. Yang kurang jelas bisa lihat di tampilan itu. Ayat yang ke-19 dari surat Yakobus pasalnya yang pertama. Saya akan bacakan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati dirinya, mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi. Atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Kalau sudah mengikuti khotbah-khotbah dari dari bulan ini, kita mengawali bulan ini dengan surat Yakobus. Waktu itu Pastor Nancy mengkhotbahkan sesuatu yang awesome banget tentang bagaimana kita tahu sumber kepercayaan kita, sumber iman kita itu ada di mana, dan kita tahu walaupun badai akan terus datang, walaupun cobaan akan terus datang, kita bisa terus berserah kepada Tuhan. Kita bisa terus bersandar kepada Tuhan. Karena dialah sumber dari iman kita. Nah, tapi ada banyak yang bertanya seperti ini, Kejisians. Oke, saya mau berserah kepada Tuhan, saya mau bersandar kepada Tuhan, tapi langkah-langkahnya gimana ya? Nah, langkah-langkah ini di Kejisians ini banyak orang yang sangat senang langkah-langkah. Makanya kalau buku atau seminar yang judulnya 5 langkah kebebasan finansial. Atau 3 langkah Anda akan bisa menjadi CEO populer berikutnya. Wah, itu akan ramai banget dan banyak orang yang akan beli bukunya. Kenapa? Orang-orang butuh langkah-langkah. Saya ingat salah satu teman saya waktu SMP. Tiap kali ada masalah, tiap kali dia harus memutuskan sesuatu yang sulit, dia selalu berkata, man, if only life had a manual, then everyone wouldn't be so lost all the time. Kalau seumpamanya kehidupan itu punya manual, punya buku petunjuk, mungkin orang-orang tidak akan merasa hilang, tidak akan merasa tersesat. Nah, Kejisians, buku petunjuk itu sesuatu hal yang menarik. Saya yakin Kejisians tahu di IKEA itu sebuah perusahaan perabotan itu semua produk mereka sertakan dengan buku petunjuk. Saya juga kalau main game, saya seorang gamer, saudara-saudara. Kalau saya main game, saya selalu mulai dengan tutorial. Karena saya mau lihat ini bagaimana sih untuk dimainkan. Buku petunjuk itu sesuatu yang penting untuk kita mengerti bagaimana langkah-langkah yang akan kita ambil untuk selanjutnya. Untuk merakit barang, untuk memainkan sesuatu. Tapi ada satu buku petunjuk nih yang sering dilupakan orang. Waktu zaman dulu saya mempunyai HP pertama saya adalah Nokia 3310. Saudara-saudara. Nokia 3310 itu datang dengan buku petunjuk. Dan beberapa tahun setelah itu terus HP yang saya beli itu datang dengan buku petunjuk. Tapi lambat laun buku petunjuk itu akhirnya hilang, hanya sebuah kotak dengan HP dan aksesorisnya. Dan buku petunjuk bisa didapatkan secara online. Oke, mungkin alasannya adalah go green. Supaya tidak membuang-buang kertas. Tapi saya rasa ada satu alasan yang lebih mendalam, saudara-saudara. Nggak ada yang baca. Nggak ada yang baca buku petunjuk itu karena udah lihat ini HP, ini bukan barang baru. Udah lihat banyak review di YouTube, udah lihat teman-teman pakai. Ngapain baca buku petunjuk? Nggak perlulah buku petunjuk untuk HP. Sayang sekali, saudara-saudara, kita memperlakukan Alkitab sama.
Kita berpikir bahwa Alkitab adalah sebuah buku, sebuah tulisan yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan kita. Ya mungkin sesekali kita baca supaya kita bisa merasa enak, merasa bahagia, merasa sukacita, membaca ayat-ayat yang kita senang. Tapi kita tidak bisa melihat, kita gagal untuk melihat Alkitab sebagai buku petunjuk bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Alkitab ini adalah surat cinta yang Tuhan tuliskan untuk kita bisa mengetahui desain kita, rancangan kita. Kalau saya perumpamakan seperti lampu ini, saya minta salah satu kamera untuk bisa ke sini untuk melihat lampu ini. Lampu taman yang nggak tahu dari mana ya saudara-saudara. Ini lampu akan saya nyalakan. Nah, saya akan memperumpamakan lampu ini sebagai sesuatu yang diciptakan Tuhan, yaitu kita. Kita diciptakan untuk bersinar terang, memancarkan sinar kemuliaan dari Tuhan, dan untuk bersama-sama dengan Tuhan menguasai dunia ini. Tapi sayangnya, teman-teman, Kejadian 3 mengatakan bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Kita dikorupsi oleh dosa. Kita dirusak oleh dosa. Kemuliaan Tuhan yang seharusnya bersinar terang. Kemuliaan Tuhan yang seharusnya menjadi bagian dari desain kita. Tertutupi dengan dosa. Sedih. Sesuatu yang begitu indah akhirnya rusak. Sesuatu yang begitu enak untuk dilihat. Akhirnya tidak jadi enak untuk dipandang lagi. Inilah dosa. Yang membuat menarik. Dosa seperti lampu ini. Dosa itu memutarbalikkan begitu banyak hal. Yang seharusnya terang menjadi gelap. Dan kalau kita kembali ke Yakobus, kita melihat ada satu hal juga yang dibalik. Di ayat yang ke-19, ia berkata, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. KGCians, kita semua diciptakan dengan 2 telinga dan 1 lidah. 2 telinga ini terbuka. 1 lidah ini udah dilindungi oleh gigi, ditutup lagi oleh mulut dan bibir. Tapi kita semua tahu yang mana yang lebih cepat. Ini atau ini? Kita semua tahu sebuah natur dari manusia, sebuah kecenderungan dari manusia adalah kita lebih cepat untuk berbicara. Kita lebih cepat untuk bereaksi, lebih cepat untuk merespon daripada mendengar. Ini adalah sesuatu hal yang dilakukan oleh dosa. Memutarbalikkan desain yang seharusnya. Yang menarik, Yakobus juga bilang lambat untuk marah. Bentar. Bicara, mendengar ada hubungannya. Marah ini hubungannya apa, saudara-saudara? Marah yang seperti apa yang salah? Oh, Tuhan menciptakan emosi marah. Tuhan sendiri marah. Tuhan Yesus sendiri waktu dia menjadi manusia dia juga marah. Jadi apa yang salah dengan marah? Marah tidaklah salah. Kita akan secara otomatis pelan untuk mendengar ketika kita cepat untuk marah. Satu hal yang selalu men-trigger saya, saudara-saudara, adalah ketika saya lagi nyetir enak-enak, lagi nyantai-nyantai gitu, entah mau di jalan biasa atau mau di jalan tol lagi enak-enak, terus ada yang motong. Saudara-saudara, itu langsung hatinya itu langsung berkobar-kobar, langsung berani-beraninya dia motong saya. Nggak peduli apakah mungkin orang itu kebelet pipis, jadi mau cepat-cepat pulang.
Gak peduli apakah orang itu memang ada emergency, saya langsung marah. Kenapa? Karena saya dipotong. Itu adalah sebuah reaksi yang cepat. Kalau adik ipar saya, Michael Karijanto, dia mempunyai sebuah praktek yang baik untuk dia lakukan untuk meredam amarahnya. Ketika ada orang yang memotong, dia cepat-cepat di samping orang itu dan dia kemudian senyum dan mengangkat jempol. Ya saya tidak bisa melakukan itu saudara-saudara. Karena saya harus bekerja banyak tentang kemarahan saya, khususnya kalau saya dipotong di jalan. Nah, kenapa kalau amarah seperti itu salah, tetapi amarah Tuhan itu enggak? Jawabannya adalah ketika Tuhan marah, ketika Tuhan lambat untuk marah. Marah itu adalah terhadap ketidakadilan. Marah itu adalah pada sesuatu yang salah, yang harus dibenarkan. Keadilan yang harus ditegakkan. Orang-orang yang tidak berdaya yang harus dibantu. Kita melihat pada waktu-waktu sekarang banyak artis-artis, banyak public figure yang mereka merasa marah. Kenapa? Tenaga-tenaga medis mereka APD kurang, masker kurang. Mereka marah dan kemudian itu mendrive mereka, mendorong mereka untuk membuat donasi. Ini adalah amarah yang benar. Tapi ketika kita cepat untuk marah, apakah yang sedang kita bela? Ketika kita dipotong, ketika nggak ada orang yang menghargai apa yang engkau telah kerjakan, ketika orang lain bisa dapat promosi dan kamu enggak. Mungkin saudara bilang, oh iya kan gak adil, jadi saya pantas untuk marah. Oh, ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Dan itu adalah kesombongan. Ketika kita cepat untuk marah, yang kita bela adalah kesombongan diri sendiri. Ketika kita cepat untuk marah, yang kita bela adalah ego. Dia memotong aku. Mereka mengejek aku. Aku gak dihargai. Ini yang terjadi ketika kita ditutupi dengan dosa. Dirusak oleh dosa. Semuanya terbalik. Sehingga sangat penting, Kejisians, untuk kita berlatih untuk pelan untuk marah, pelan untuk berbicara, dan cepat untuk mendengar. Poin yang pertama dari perikop kita ini adalah mendengar firman Tuhan. Sudah sepantasnya kita mendengar firman Tuhan karena ini adalah surat cinta dari Allah kepada kita. Tetapi masalahnya ketika Anda pelan untuk mendengar orang yang Anda bisa lihat. Saya tidak yakin Anda akan pelan untuk mendengar suara Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini. Aku baca Alkitab, tapi aku gak dengar apa-apa. Aku gak dengar Tuhan ngomong apa-apa. Aku baca Alkitab, tapi gak ada yang bisa aku aplikasikan dalam hidupku. Aku baca Alkitab, tapi ini kuno. Respon dari pernyataan-pernyataan sebelumnya adalah kesombongan. Kita pikir kita tahu kita itu siapa. Kita pikir kita tahu harus melakukan apa. Kita pikir kita in control, dalam kendali kehidupan kita. Saya sangat ingat akan intro dari Simpsons. Salah satu scene menunjukkan Maggie, bayinya itu, seakan-akan dia menyetir mobil. Dan kemudian dia belok kiri, mobilnya belok kiri, dia kanan, mobilnya belok kanan. Tapi kemudian di scene berikutnya baru terlihat bahwa ternyata yang menyetir mobil itu adalah mamanya. Bukankah itu seperti kita semua? Oh ya, aku berusaha makanya aku sukses. Aku belajar makanya aku dapat nilai bagus. Semua usahaku adalah apa yang membawa aku ke sini. Butuhkah COVID-19 untuk membuat kita sadar bahwa kita tidak punya kendali terhadap kehidupan kita?
Butuhkah sebuah pandemi untuk membuat kita sadar siapa kita di hadapan Tuhan? Bahwa kita adalah ciptaannya dan kehidupan kita itu ada di dalam tangannya. Salah satu pendeta yang saya senang berkata, "Here's what the gospel says you are. You are a totally loved moral failure. You are a totally loved moral failure." Kita dikasihi oleh Tuhan. Semua orang senang mendengar itu. Tapi ada satu hal yang kita harus sadari. Kita adalah orang-orang yang gagal secara moral. Kita ada orang-orang yang gagal, yang tidak bisa melakukan kebaikan untuk supaya kita bisa mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Dan seperti yang kita belajar minggu lalu dari khotbah Pastor Hizkia, hanya kematian Tuhan yang dapat menebus dosa-dosa kita. Dan hanya kebangkitannya yang akan merubah mindset kita, memberikan kita kekuatan supaya kita bisa menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Apakah saudara melihat diri Anda sebagai orang yang gagal secara moral? Sampai kita semua bisa mengesampingkan kesombongan kita. Sampai kita semua bisa menghilangkan pemikiran bahwa kita mengontrol, mengendalikan semua dalam kehidupan kita. Kita tidak akan bisa mendengar apa yang Tuhan sedang katakan untuk kita di dalam Alkitab ini. Salah satu lagu yang sering kita nyanyikan apalagi awal bulan dan akhir bulan lalu adalah Waymaker. Oh, lagu itu bagus banget. Tapi ketika kita nyanyikan lagu itu harus kita sadari satu hal. He is Waymaker. Dia adalah pembuat jalan, tetapi kapan kita memberikan dia kesempatan untuk membuat jalan? Kalau kita selalu berusaha untuk membuat jalan untuk diri kita sendiri. Kapan kita memberikan dia kesempatan untuk menepati janji-janjinya ketika semua masalah kita berusaha selesaikan sendiri. Hearing, listening to God's word, mendengarkan firman Tuhan. Ini hal yang sangat penting, saudara-saudara. Dan ketika kita bisa mengesampingkan diri kita, mengesampingkan kesombongan kita, ego kita, kita akan dapat mendengar sapaan yang begitu lembut. Seperti Yakobus mengatakan, kita akan mendengar sapaan yang begitu lembut dari firman yang Tuhan telah kirimkan untuk kita. Nah, setelah kita mengerti bahwa apa yang kita harus lakukan adalah mendengar dan bagaimana kita mendengar firman, bagian yang kedua dari perikop ini berkata kita tidak cukup melakukan itu. Kita perlu untuk menjadi pelaku. We need to be doers, we need to be doing the word. Yakobus menggunakan perumpamaan cermin ya. Nah, kalau kita semua tahu cermin, kita semua tahu bahwa kalau kita umpamanya pergi kerja, pergi ke sekolah, kita lihat ke cermin dan kalau ada sesuatu yang nggak bagus itu kita perbaiki. Seperti beberapa hari yang lalu saya bangun-bangun, saya lihat di cermin, kenapa jidat saya jadi kayak gini ya? Kok kayak alien gini ya? Waktu itu beberapa hari yang lalu jauh lebih parah, saudara-saudara. Dan ternyata itu ada kondisi kulit yang mungkin katanya mungkin disebabkan terlalu banyak stay at home, kurang kena banyak matahari. Jadi saya bilang, wah ini harus diperbaiki ini. Terus istri saya juga bilang, oh nanti beberapa hari lagi bakal rekaman nanti gimana? Ya memang harus diperbaiki. Jadi harus menanyakan ke dokter. Untungnya ada dokter yang teman dokter yang spesialis kulit. Kita menanyakan, kemudian dikasih obat. Itu adalah fungsi dari cermin. Ketika kita melihat sesuatu yang salah, kita memperbaiki. Nah, di sini kita melihat Yakobus berkata mengamat-amati. Bukannya orang yang tidak pelaku firman itu cuma ngelihat cermin terus pergi. Enggak. Yakobus bilang mengamat-amati. Jadi ketika kita melihat ini, kalau saya boleh menerjemahkan dengan kata yang lain, mungkin lebih tepat
bukan lupa ketika pergi, tetapi tidak peduli. Atau kalau kita ngomong nggak ngurus. Nggak peduli, umpamanya ada orang lihat bangun tidur terus habis itu, oh ada upil di sini, ada tai mata di sini, ya udah nggak apa-apa keluar aja. Itu orang yang nggak peduli. Kita biasa ngomong anggerai metu. Nggak apa-apa, saya sadar ini YouTube yang ditonton banyak orang yang bukan di luar Jawa, tapi tidak apa-apa, tidak mempengaruhi keselamatan kalian. Kita lanjut saja. Tidak peduli akan apa yang dilihat di cermin itu. Oh, tapi saudara bilang, oh kami peduli kok, kami peduli image. Kami selalu melihat cermin. Kami peduli apa yang harus kami kami harus perbaiki. Kami selalu peduli. Tapi coba tanya ke saudara-saudara sendiri, cermin apa yang saudara gunakan? Apakah cermin sosial media? Oh iya, aku tahu kok. Aku tahu cara jadi orang baik. Aku tahu cara jadi orang baik ya di sosial media itu. Apalagi kan sekarang orang-orang banyak donasi. Jadi aku mau donasi ke orang yang membutuhkan. Rasanya itu seharusnya itu putih terus agak bunder. Diginiin. Oh salah. Oh aku tahu apa yang aku harus lakukan. Aku harus menghormati orang tua. Ya kenapa? Soalnya ya seleb-seleb gitu sih mereka menghormati orang tua. Ada yang sampai nangis-nangis di Instagram. Iya, aku ini kurang ajar terhadap orang tua aku. Aku bentuk seperti bola. Gak bisa. Kebaikan apapun yang kita lakukan, ketika itu sebuah hal yang dari luar, itu merupakan pancaran sinar yang palsu. Ini bukan sumber sinar saudara-saudara. Ini hanya memancarkan sinar dari tempat lain. Tapi kebanyakan kali kita menggunakan sosial media, kita menggunakan common sense kita untuk, oh ya aku mau jadi lampu yang putih tadi. Tapi hanya dengan kita tidak tahu bahwa firman ini adalah cermin yang sempurna. Bagaimana kita harus menggunakan Alkitab ini? Ayat 25 dikatakan, barang siapa meliti hukum yang sempurna, yaitu hukum memerdekakan orang, ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Bertekun di dalamnya ini bisa dibilang tunduk dan melihat, sama seperti Petrus menemui kubur Yesus yang kosong. Wah, dia lihat, tuh kuburnya kok kosong ya? Tubuhnya kemana? Kuburnya kok kosong? Guruku kemana? Ketika kita melihat firman ini, banyak yang harus kita pikirkan. Apakah ini sudah sesuai dengan kehidupan kita? Apakah ini sudah sejalan dengan apa yang kita lakukan? Dan lanjut setelah itu dia bilang untuk terus bertekun. Kalau ayat 24 bilang orang tidak melakukan firman dia langsung pergi. Tetapi orang yang melakukan firman dia terus bertekun. Bukan hanya harus melihat dengan baik, tapi kita harus terus menerus bertekun. Saya senang main puzzle ya saudara-saudara. Apalagi kalau puzzle yang 1000 pieces itu. Kemudian cuman ada satu rumah dan kemudian langit dan rumput-rumput itu agak sulit saudara-saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus lihat gambarnya. Kita harus menyocokkan satu demi satu rumput yang mana yang harus pergi di mana, langit di mana yang harus ditempatkan di mana. Itulah yang harus kita lakukan dengan Alkitab. Kita hanya bisa mengetahui desain kita, rancangan kita kalau kita membaca Alkitab dengan baik dan melakukannya. Yakobus berkata apa? Yakobus berkata bahwa ini firman Tuhan ini adalah hukum yang sempurna. Hukum adalah sesuatu yang membentengi. Kok bisa hukum itu memerdekakan? Bisakah saudara memakai mobil Anda tanpa mengisi bensin?
Atau memakai HP tanpa mengisi list untuk di-charge. Oh ya, saya mau kebebasan, saya mau bawa HP ini kemana-mana tanpa di-charge. Itu bukan sebuah kebebasan. Tetapi ketika kita menggunakan secara desain, disitulah kebebasan itu berada. Firman ini, Ephesians, firman Tuhan ini adalah cermin yang sempurna untuk kita melihat diri kita. Sama seperti Tuhan menciptakan kita melalui firman-Nya. Ini adalah firman-Nya. Sama seperti Tuhan menghembuskan nafasnya kepada kita. Ini adalah tulisan di mana Ia menghembuskan nafasnya, inspirasi. Dan ini adalah cermin yang sempurna untuk kita bisa melihat rancangan kita sesuai dengan Tuhan. Saya undang pemusik dan worshiper untuk naik ke panggung. Bagaimana kita bisa menggunakan firman ini sebagai cermin, bagaimana kita bisa mendengar dengan baik. Saudara-saudara, saya akan tidak akan lelah untuk menceritakan bagaimana Tuhan membawa saya dan istri dalam sebuah petualangan iman di mana Tuhan mengaruniakan kami dengan seorang anak. Tetapi 2 minggu, 3 minggu pertama itu begitu banyak hal yang terjadi sehingga dia harus masuk NICU, NICU. Tapi disitulah kami harus mengesampingkan apa semua yang kami tahu tentang anak-anak, bayi-bayi, yang semua yang telah kami persiapkan. Dan kami hanya kembali ke Alkitab. Kami hanya kembali kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita pada saat itu. Sulit. Kenapa? Ada ego. Ada kepintaran. Masa buku yang ditulis beribuan tahun lalu itu lebih tahu daripada kita yang tahu kondisi sekarang? Tapi seperti saya katakan, kita semua diciptakan sebagai terang. Dan karena dosa, terang ini lenyap. Tapi kita diberikan air yang hidup. Yaitu Yesus Kristus sendiri yang mau mati. Yang rela meninggalkan tahtanya di surga, mau mati. Dan bangkit kembali. Supaya kita boleh beroleh keselamatan dan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kita diberi air ini. Ini adalah firman Tuhan. Dan ketika kita mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita, basahi kehidupan kita. Karena kita harus mendengar firman Tuhan. Tapi tidak cukup, saudara-saudara. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Dan membiarkan air ini menghapus dosa-dosa kita. Menghapus semua yang menghalangi kemuliaan Tuhan untuk terpancar dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. There is no other option. Terus lihatlah cermin ini. Bawalah ini kemana-mana. Kita semua sudah mempunyai HP. Kita semua sudah mempunyai e-Bible. Bawa ini kemana-mana. Renungkan ini. Jangan bilang ini apa sih? Ini tulisan tentang apa? Yakinlah bahwa ada pesan Tuhan dalam satu buku Alkitab ini. Ada pesan Tuhan untuk kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Ya Tuhan, terlalu sering kami sombong, terlalu sering kami pikir kami bisa melakukan apapun yang kami ingin lakukan. Kami bisa mengendalikan kehidupan kami, Tuhan.
Tapi pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan kembali diri kami kepadamu Tuhan. Kiranya Injil-Mu yang dapat melingkupi kami, melingkupi hati kami, melingkupi diri kami. Supaya ketika kita membaca firman Tuhan, ini bukan cuma sebuah tulisan, tetapi merupakan firman yang hidup. Yang boleh mempengaruhi cara kami melihat hal-hal, cara kami hidup, cara kami melangkah. Kejisen saya beri, kejisen waktu sejenak. Renungkanlah apakah ketika membuka Alkitab, ketika membaca Alkitab, apakah Kejisens excited? Apakah Kejisens melihat ini sebagai air yang hidup yang datang dari Tuhan? Atau melihat ini cuma sebagai sebuah kewajiban? Saya berikan sejenak untuk Kejisens bisa merenungkan. Oh, Jesus. Your promises are yes and amen. I'll never question you. I'll always follow you. And if I do not understand it, still I will follow you. The truth has set me free. Your promises are yes and amen. I'll never question you. I'll always follow you. And if I do not understand yet, still I will follow you. The truth has set me free. What your promises are yes and amen. Yes, Lord. I'll never question you. I'll always follow you. And if I do not understand yet, still I will follow you. Your truth has set me free, once and for all. Ya Tuhan, indeed it's true. Let your truth set us free. Biarkan firman-Mu, kebenaran-Mu membebaskan kami. Membawa kami kepada rancangan yang awal. Ciptaan-Mu yang sempurna. Ajar kami terus Tuhan. Untuk dapat melihat firman-Mu. Dan melihat Engkau di dalamnya. Dan melihat pesan-Mu di dalamnya. Melihat suara-Mu di dalamnya Tuhan. Ajari kami. Dan buang semua kesombongan kami. Buang semua distraksi yang ada. Supaya kami terus boleh fokus kepada firman. Sama seperti Kristus. Yang telah mencontohkan kepada kita bagaimana firman-Mu adalah of the utmost importance. Itu yang paling penting dalam kehidupan. Kejisens, 1 minggu ini banyak dari kita yang akan stay at home. Saya challenge Kejisens untuk baca, berusaha mengerti, berusaha memahami, dan berusaha mendengarkan suara Tuhan di dalam firman yang saudara baca. Bukan sebagai teks, tapi sebagai suara yang hidup dari Tuhan yang hidup. Dan marilah kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Yesus Kristus. Kiranya kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa. Dan kiranya kekuatan dari Roh Kudus yang akan menuntun kita hari demi hari. Menemukan rancangan kami sesuai dengan rancangan-Mu. Sampai Yesus datang kembali. Dan sampai selama-lamanya. Amin. Thank you Kejisens. See you next week.